dan dayanya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa ke sekolah untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu mulai dari kecil sampai ke dewasa. Jadi kita mulai menuntut ilmu itu mulai dari kita lahir ya. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi kita umat Islam. Sebelum kita belajar, marilah kita dulu berdoa. Kita kelas untuk menyiapkan doa. Bisa berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar banyak doa. Mulai.
Nasrin, Aprilia Sahra, Auren, Carlos, Iya, Elma Tiara, Eva Novita, Manda, Maisha, Muhammad Al-Fikri, Rizka Malia, Ratna Puji, Saputra Aditya, Saskia Ramadhani, Seno Ferdiansa, Cesar, Rinda, Firmano. Pembelajaran kita hari ini yaitu iman kepada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya, yang kedua membuat atau membuat game untuk yaitu iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Baiklah anakku, itulah materi kita pada pagi hari ini, yaitu iman kepada malaikat. Di sini kita akan menonton video tentang nama-nama malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Qudus, Ruhul Amin, dan Namus. Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniupkan terompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Munkar. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah. Ia bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah belajar bersama Termalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat.
Jangan lupa malaikat yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Oke, setelah kita menonton video, di situ bisa kita jelaskan siapa yang bisa memberikan informasi tentang siapakah itu malaikat. Manda. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat itu sama dengan makhluk Allah yang lainnya itu manusia, sama-sama diciptakan oleh Allah. Jadi manusia dan malaikat itu sama-sama diciptakan oleh Allah. Di sini setelah kita menonton video, ada yang bisa mengartikan siapa itu malaikat. Siapa yang bisa mengartikan siapa itu malaikat? Lintang. Malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, karena mempunyai rasa angkuh, sombong, dan juga tak punya rasa geli atau lelah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Iya, malaikat itu tidak merasa bosan, selalu taat melaksanakan perintah Allah. Apapun Allah perintahkan, malaikat itu selalu patuh. Malaikat juga tidak sombong dan angkuh ke kehidupan. Jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk, banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Itu adalah hikmah beriman kepada malaikat. Oke, selanjutnya kita akan menuju game. Tapi sebelum itu ada yang mau bertanya, apakah kalian sudah paham semua tentang materi yang kita bahas tadi? Sudah mengerti semua? Yes. Kita melangkah ke game. Oke, kita melangkah ke game. Game yang pertama, ada yang bisa? Oke. Malaikat ditugaskan mencatat amal baik. Pakai tangan. Selanjutnya, yang kedua, ada yang bisa?
yang bukan merupakan sifat-sifat malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Hadis, yaitu Nabi Muhammad adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang selanjutnya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang gaib terbuat dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah Oke, selanjutnya yaitu akhirat. Semua itu akan dicatat oleh malaikat. Siapa yang bisa? Malaikat Aditya. Berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya di situ fenomena hancurnya alam semesta merupakan gambaran terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala menugasi malaikat meniup sangkakala yang dapat menghancurkan alam. Ini malaikat tersebut adalah malaikat. Siapa yang bisa? Ya, Carlos.
Baiklah, anak-anakku, setelah kita menonton video dan membuat game, dalam materi ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Aurel. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan Beri. Membuat kita selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Iya, membuat kita selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membuat kita selalu berhati-hati dalam setiap ucapan. Jadi setiap kita melakukan sesuatu harus kita perhitungkan, harus kita hati-hati. Itulah kesimpulan pada materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.